sejahtera bagi kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Safero Moharis dari program studi D3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat Politeknik Penerbangan Indonesia. Apakah itu pertolongan kecelakaan pesawat atau yang biasa disebut dengan PKP? PKP atau bisa juga disebut dengan pertolongan kecelakaan penerbangan atau lebih lengkapnya pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran adalah unit bagian dari penanggulangan keadaan darurat, yang mana unit ini memiliki tugas utama yaitu menyelamatkan jiwa dan harta benda dari kejadian dan kecelakaan di bandar udara dan sekitarnya. Maka dari itu, unit ini dituntut untuk selalu dalam keadaan prima dan kinerja akan tetap terjaga. Faktor psikologis sangat erat kaitannya dengan penurunan kinerja unit PKP-PK itu sendiri. Apa sajakah itu? Mari kita lihat. Secara psikologis, apa saja sih yang dapat mempengaruhi kinerja PKP-PK di bandar udara? Faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah kelelahan. Kelelahan pada unit PKP-PK bisa terjadi karena fisik yang tidak terlatih. Untuk mengatasi fisik yang tidak terlatih, maka harus diberlakukan latihan secara rutin yang telah dibuat oleh pihak yang membuat program latihan pada semua tipe unit PKP-PK. Latihan rutin akan sangat berguna untuk memperbaiki kondisi fisik yang buruk. Latihan keras juga harus diimbangi dengan istirahat yang cukup dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Selain fisik yang tidak terlatih, selanjutnya adalah kurangnya personil juga dapat membuat unit PKP-PK cepat kelelahan. Jumlah personil harus dipertimbangkan dalam unit PKP-PK. Cara menghitung jumlah kebutuhan personil PKP-PK sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP14 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Volume 4 Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran. Faktor kedua yang dapat memengaruhi kinerja PKP-PK adalah bosan. Untuk dapat mengurangi rasa bosan yang muncul, personil PKP-PK terlebih dahulu harus mengetahui tugas utama dan tugas pokok PKP-PK. Dengan begitu, dapat menimbulkan rasa tanggung jawab dan mengerti apa saja yang harus dilakukan. Tugas utama personel PKP-PK yaitu menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian dan kecelakaan atau insiden and accident di bandar udara dan sekitarnya. Selain tugas utama, PKP-PK juga mempunyai tugas pokok yaitu operasional, antara administrasi, kesiapsiagaan atau standby, penyelamatan, pencegahan, dan pemadaman. Yang kedua adalah latihan atau training dan perawatan atau maintenance. Untuk mengurangi rasa bosan, maka harus dibuat timeline kerja pada tiap harinya dengan kegiatan yang bervariasi, sehingga kemungkinan personil PKP-PK untuk merasa bosan menjadi berkurang, dan bisa juga dibuatkan fasilitas hiburan yang bisa dilaksanakan seminggu atau 2 minggu sekali untuk mengurangi rasa stres akibat beban kerja. Faktor yang selanjutnya adalah kurangnya rasa percaya diri. Rasa kurang percaya diri ini pada personil PKP-PK diakibatkan beberapa alasan, yaitu belum paham akan tugas yang diberikan.
Hal ini dapat diatasi dengan menjaga komunikasi dengan atasan ataupun rekan kerja yang lain sehingga jika ada kendala dapat terselesaikan dengan mudah. Dengan menjaga komunikasi baik, maka akan tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan rasa percaya diri pun akan bertambah. Penyebab lain berkurangnya rasa percaya diri adalah kemampuan yang tidak berkembang. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan kemampuan sesuai standar kompetensi personil lisensi PKPPK pada tiap rating. Aturan yang berlaku adalah Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 002 Tahun 2012 tentang petunjuk dan tata cara peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 139/12 lisensi dan standar kompetensi personil pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. Dan faktor yang terakhir adalah kemampuan beradaptasi. Yang dimaksud beradaptasi di sini adalah penyesuaian terhadap lingkungan kerja PKPPK. Lingkungan kerja yang pertama yaitu seluruh wilayah bandar udara, berupa bangunan dan tempat yang berada di bandar udara. Penyesuaian dengan tempat dan bangunan di bandar udara bertujuan untuk mempercepat pergerakan ketika terjadi kejadian dan kecelakaan. Jadi pengenalan medan secara rutin harus dilakukan kepada personel PKPPK agar mampu menguasai lokasi kerja, sehingga kinerja akan tetap optimal. Yang selanjutnya, personil PKPPK harus beradaptasi dengan unit PKPPK maupun unit lain di bandar udara. Penyesuaian terhadap rekan kerja juga menjadi poin penting karena unit PKPPK bekerja secara kelompok dan mengandalkan kerjasama. Cara untuk meningkatkan kerjasama adalah dilaksanakannya kegiatan secara kelompok, karena interaksi akan selalu terjalin pada tiap individu dan dapat menciptakan proses penyesuaian secara tidak sengaja. Melakukan adaptasi dengan fasilitas PKPPK juga tidak kalah penting karena sebagai pembiasaan. Pembiasaan terhadap fasilitas PKPPK dapat mempercepat respon ketika terjadi kejadian atau kecelakaan secara mendadak.